kita yang bisa memecah belah ukhuwah Islamiyah, bahkan bisa memecah belah NKRI. Itu saudara-saudara kita yang membid'ahkan, bahkan mengkafirkan sesama Islam, memusyrikan dan memvonis yang bukan kelompok mereka ahli nar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya dengan sepotong hadis, mensalah tafsirkan sepotong hadis, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Padahal hadis itu berbunyi, innal asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebaik-baik penjelasan adalah kitabullah Al-Quran Al-Karim. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah Al-Hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya. Merubah Quran, merubah hadis, merubah syariat, ini namanya bid'ah, dalalah, hal baru, sesat, finnar, masuk neraka, pasti logis. Tapi yang namanya tahlilan, yasinan, maulidan, itu bukan syariat. Yasinan, maulidan ke sekarang ini bukan syariat, bukan akidah, ini muamalah, budaya. Dalam hal ini Nabi SAW menjelaskan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Hot isu kali ini masih berkaitan dengan Uma Irama. Nah, ini Uma Irama lagi nih. Dalam sebuah ceramahnya berbicara bid'ah, tapi karena tidak mengerti definisi bid'ah, jadinya ngelantur tidak jelas itu. Karena memang tidak pernah belajar agama. Uma Irama itu belajar musik. Dan tentu saja kalau kita lihat dasar-dasar pemikirannya lebih liberal, agak liberal, bukan agak, lebih liberal gitu. Liberal. Tidak menunjukkan eksistensinya sebagai seorang yang agamis, tapi lebih pada konsumsi pemikiran yang biasa dikonsumsi oleh kelompok pengagung bid'ah. Nah, itu yang dilakukan oleh Uma Irama ya. Ya, terutama berkaitan dengan definisi bid'ah ketika mengutip sebuah hadis, padahal hadis itu adalah hadis panjang ya. Hadis yang disebut dengan hadis bin Syariah. Nah, hadis itu sebagaimana yang dikutip oleh Uma Irama, fa inna asdaqal kitabi kitabullah, atau ada lagi fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu jika melihat definisi para ulama ahli hadis dari seluruh ulama, baik itu dari kalangan mazhab Imam Syafi'i ataupun dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau juga Imam Malik, maka pengertian bid'ah yang sesungguhnya ya bukan seperti yang digambarkan oleh Uma Irama. Muatan definisi yang dibuat oleh Uma Irama itu sangat kampungan sekali gitu. Yaitu definisi yang biasa dikonsumsi oleh kelompok pengagung bid'ah, malah memasukkan bid'ah itu ke dalam hal muamalah, yaitu budaya katanya. Jadi misalnya seperti tahlilan atau seperti ya kata budaya ini, dulu saya juga pernah mendengar kata budaya ini dari seorang ulama desa saya ya, berkaitan dengan tahlilan atau yang disebut dengan tradisi, tidak dimasukkan dalam hal kaitannya dengan ubudiyah gitu. Nah, padahal jika dilihat definisinya itu dalam kitab Imam Asy-Syatibi, yaitu iltizam kaltizam, yaitu yang disebut dengan membiasakan diri seperti kadzikri bi hayatil ijma'i ala sautin wahidin, yaitu berzikir dengan suara kor misalnya. Itu termasuk dalam kategori bid'ah dalam definisi Imam Syatibi. Ini sesuai dengan Imam Malik. Dalam definisi Imam Malik, membaca yaitu kulhu saja diulang-ulang, menurut Imam Malik itu termasuk dalam kategori bid'ah gitu. Jadi ini bukan pengertian Wahabi ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam pengertian Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut-pengikutnya. Maka zikir-zikir seperti itu yang dikategorikan tahlilan budaya oleh Uma Irama,
jelas merupakan pengertian yang sejauh-jauhnya dari Islam. Bukanlah pengertian yang datang dari Islam ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Uma Irama itu juga mengada-ngada gitu. Dan tentu saja jika dipahami perkataan Uma Irama berkaitan dengan mengkafirkan dan sebagainya, saya kira kalau istilah finnar itu yaitu dalam pengertian fa inna kulla muhdatsatin bid'ah itu wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ini bukan definisi Wahabi. Orang hanya saja membawa kepada pemahaman Wahabi. Saya kira perlu ditanggapi secara ilmiah, tidak ditanggapi secara hawa nafsu. Kalau ditanggapi berdasarkan hawa nafsu itu bisa lebih jauh lagi. Kalau dilihat misalnya Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Bar mendefinisikan bid'ah ya sesuatu yang berkaitan dengan ubudiyah. Karena dalam definisi mereka bid'ah itu lawannya sunnah. Orang yang tidak mengamalkan sunnah pasti bid'ah, itu begitu maksudnya. Nah, orang yang tidak mengamalkan bid'ah pasti sunnah. Itu yang dimaksud oleh kalangan ulama-ulama dahulu kala. Demikian juga yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i walaupun dengan istilah lain. Misalnya al-bid'atu bid'atain, ada lagi al-bid'atu dorban gitu. Ada begitu dua istilah dalam Imam Syafi'i itu. Tetapi istilah mahmudah yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan kemudian madhmumah itu sebenarnya dampak hampir sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Karena ketika berbicara mahmudah misalnya itu dikaitkan dengan sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi. Sehingga disebut yaitu bid'ah terpuji gitu. Artinya itu bid'ah pernah dimatikan, sunnah itu pernah dimatikan oleh seseorang lalu dihidupkan kembali gitu. Jadi dihidupkan kembali sehingga sunnah yang hilang tadi menjadi kembali dihidupkan oleh seseorang. Maka itu disebut mahmudah. Ya. Artinya sunnah itu memang ada di zaman Nabi cuma kemudian mati. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, falahu, yaitu mi'ata syahid, sama dengan orang, pahalanya sama dengan orang 100 mati syahid ya. 100 syahid. Nah, itu yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dikatakan man sanna sunnatan hasanatan, itu ada hadis seperti itu. Inilah justru yang disebut dengan muamalah gitu. Di dalam definisinya karena berkaitan dengan orang yang mengawinkan kurma ya. Kurma itu yang dikawinkan agar bisa membuahkan buah gitu. Dilakukan pernikahan kurma jantan dan kurma pria. Itu munculnya hadis man sanna sunnatan hasanatan. Jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tentang bid'ah ini ulama sepakat kalau itu berkaitan dengan ibadah. Nah, di antaranya misalnya tahlilan termasuk pada kategori ubudiyah itu yang dilarang oleh agama, karena Imam Malik sendiri menyebutkan yaitu membaca Al-Ikhlas 3 kali saja itu dipermasalahkan dalam mazhab Imam Malik gitu. Atau juga kalau kita buka di dalam kitab Imam Asy-Syatibi, banyak contoh-contoh larangan-larangan tentang bid'ah yang berkaitan dengan zikir-zikir itu. Ya termasuk doa bersama sesudah sholat subuh, doa bersama sesudah sholat dan sebagainya, itu menjadi sebuah perbincangan yang hangat ya di kalangan madzhabul arba gitu. Maka di dalam hal ini umat itu harusnya perlu banyak belajar gitu, tidak hanya berbicara, tidak hanya sekedar ngomong seolah-olah tahu bid'ah dan sebagainya. Ini orang yang tidak pernah belajar bahkan menghalalkan musik itu salah satu ciri ya. Apalagi bagaimana orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara di belakang berjingkrak-jingkrak joget gitu. Bukan makin menjadarkan mereka, justru yang kita lihat lagunya Uma Irama itu menjadi sebuah lagu yang penuh yaitu motivasi terhadap seseorang untuk berbuat yang maksiat gitu ya. Walaupun lagunya anti maksiat misalnya. Karena itu tadi irama yang dibangun oleh Uma Irama itu sebenarnya adalah irama rancak yang bisa melahirkan syahwat gitu. Jadi di sini barangkali Uma Irama perlu banyak belajar, tidak hanya sekedar ngomong kosong gitu ya. Artinya Uma ini harus benar-benar berdasarkan kitab-kitab yang ada lah. Jangan hanya konsentrasi ingin mengkritisi Wahabi tanpa ilmu. Bisa berantakan itu Bang Uma. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.